Ngeri-ngeri sedap. AHY ditikung Caimin. Andi Arief lancarkan serangan telak ke Anies. Andi Arief merupakan kader Partai Demokrat yang paling kontroversial. Sekontroversialnya Dewi Persik dan mantan suaminya Saibul Jamil, serta Yonglek masih kalah sama mantan staf sus Presiden SBY bidang bansos itu. Bayangkan saja, jelas-jelas SBY kala itu mengajak semua kalangan untuk memerangi narkoba. Bahkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut pernah meluncurkan kebijakan dan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika saat menjabat sebagai presiden dulu. Si dia malah nyabu. Tidak pelak, Andi pun ditangkap polisi kala itu, hingga Partai Demokrat terpaksa menggelar rapat darurat. Namun bisa dibilang si Andi Arief ini cukup beruntung, pasalnya ia tidak lama mendekam di penjara. Kemudian karirnya di Partai Demokrat juga meningkat. Yang sebelumnya menjabat sebagai Wasekjen, kini pasca keluar dari penjara, dia dipercaya menjabat sebagai Kepala Bapilu Partai Demokrat. Jarang-jarang ada orang yang bisa seperti itu, karena biasanya pelanggar hukum pasca ditangkap polisi kasus narkoba, ada yang dipecat dari tempat bekerja, ada yang digugat cerai oleh istrinya, dan ada juga yang dikucilkan oleh masyarakat. Sementara Andi Arief malah dapat promosi jabatan. Kira-kira nasibnya sama baiknya dengan Andi Malarangeng, yang meskipun pernah diciduk KPK lantaran tersandung kasus korupsi Hambalang, tapi pasca keluar dari penjara, dia diangkat menjadi sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat. Hanya saja, kalau dipikir-pikir, Andi Arief memang bermanfaat bagi Partai Demokrat, yakni ia bisa menjadi tukang pukul yang telak. Tentu masih segar diingatan kita kejadian pada Pilpres 2019 silam, yakni Prabowo lebih memilih Sandiaga Uno sebagai cawapresnya dibandingkan AHY. Andi pun langsung menghajar Ketua Umum Gerindra tersebut dengan sebutan Jenderal Kardus. Prabowo ternyata kardus. Malam ini kami menolak kedatangannya ke Kuningan. Bahkan keinginan dia menjelaskan kenapa lebih memilih Sandiaga Uno sebagai cawapres lewat surat sudah tidak perlu lagi. Prabowo lebih menghargai uang ketimbang perjuangan. Jenderal Kardus. Demikian ungkapnya waktu itu. Tidak berhenti sampai di situ. Andi juga mengatakan Prabowo bukanlah pemimpin yang kuat, melainkan chicken atau ayam. Teranyar, Andi Arief kembali melancarkan serangan. Tapi kali ini yang menjadi sasarannya bukan lagi Prabowo, bukan pula Mardani Alisera, melainkan Anies Baswedan. Sebagaimana kita ketahui bahwa teka-teki siapa yang akan menjadi cawapres Anies terjawab sudah. Orang itu ternyata benar-benar di luar dugaan alias out of the box, yakni Caimin. Karena selama ini Caimin dekatnya kan dengan Prabowo, bukan dengan Anies. Bahkan Ketua DPP PKB Faisal Riza pada 10 Mei 2023 silam pernah mengatakan PKB mendukung Prabowo sebagai capres 2024. Yang pertama, bahwa PKB mengusung Prabowo sebagai capres itu harus dicatat. Demikian ujar mantan aktivis 98 tersebut. Di samping itu, pada 2022, Gerindra juga sudah sepakat membentuk koalisi bersama PKB yang diberi nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Serta pada 23 Januari 2023, Gerindra dan PKB meresmikan sekretariat bersama Sekber. Kalau sudah bikin Sekber segala, artinya serius koalisi ini dibangun. Nggak taunya Caimin jadi cawapres Anies, bukan jadi cawapres Prabowo. Padahal AHY loh yang ngepet pingin mendapatkan tiket cawapres Anies itu. Ia pun melakukan segala cara agar jadi calon RI 2 bisa terwujud. Mulai dari bikin baliho Anies AHY, kemudian mengantar Anies ke Bandara Soekarno-Hatta saat ex-gubernur DKI itu hendak berangkat haji, serta menjemputnya saat pulang. Dan jangan salah-salah, AHY pernah loh memuji Anies dengan mengatakannya pemimpin dan maha bintang. Bapak Anies Baswedan dengan rendah hati, semua sudah kami lakukan untuk meyakinkan bahwa perahu koalisi ini bisa berlayar. You are the leader, you are the superstar. Demikian ungkap mantan komandan Korgasma tersebut dengan nada cukup meyakinkan pada awal Maret 2023 lalu. Nggak taunya bukan dia yang dipilih jadi cawapres, tapi orang yang tidak pernah sama sekali bikin baliho yang ada gambar muka Anies, orang yang tidak pernah mengantar Anies naik haji, serta orang yang tidak pernah ada beritanya memuji Anies. Hal inilah yang kemudian membuat Andi Arief yang jadi tukang pukul itu kembali melancarkan aksinya. Tanpa tedeng-aling-aling, ia melemparkan serangan telak dengan mengatakan Anies adalah pengecut. Saya tidak menyangka Anies berdarah dingin tapi pengecut. Demikian ungkap loyalis SBY tersebut dengan nada kesal. Cadas. Setelah ini siapa lagi yang akan diserang?
dipukul oleh Andi Arief. Siap-siap saja Caimin. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari siwo.com, ditulis oleh Ferry Padli. Bagaimana menurut Anda?